Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham dari pelayaran ya, TPMA ya. Tapi saham TPMA ini masuk ke sektor energi ya, subsektornya oil, gas, and coal ya, dimana laba 2003-nya naik ya. Dan TPMA ini salah satu saham yang rutin ya, membagikan dividen ya. Dan tahun lalu dividennya jumbo ya. Nah bagaimana tahun ini akan kita bahas ya di video ini. Nah langsung aja kita kenalan dengan TPMA ya, Transpower ya, yang dimana didirikan di tahun 2005, dimana dia jasa pengangkutan barang curah dalam negeri dan juga Asia Tenggara ya, dimana sahamnya dimiliki 57,74% oleh PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri, lalu ada 6,79% Standard Chartered Bank ya, dan sisanya 35,47% oleh publik ya. Dan sampai saat ini masih sama ya di Januari ini. Kalau di breakdown lagi ya, publiknya itu 23,86%, terus ada publik juga tapi ini PT Patin Resources ya 11,99 ya. Standard Charterednya masih 6,79 ya, masih sama ya 6,79. Oke, lalu ada treasury stock ya, yang di buyback ini mungkin oleh si TPMA 0,42%. Oke, sekarang kita lihat armada dari Transpower ini ya, TPMA ya. Ini per Mei 2023 ya, karena dia public expose ya kalau nggak salah di bulan Mei 2023, di mana memiliki 38 kapal tunda dan 33 kapal tongkang ya. Lalu ada juga 3 crane barge ya, ini buat transshipment ya, jadi ada pemindahan komoditas di tengah laut ya, dari kapal tongkang terus dia dipindahin ke kapal yang lebih besar gitu ya. Jadi ada disebutnya jasa pengangkutan transshipment ya. Oke, jadi dia ya ada pengangkatan antar pulau nih, ada juga yang ini ya tadi ya transshipment ya. Jadi dari kapal tongkang itu dipindahin ke kapal yang lebih besar. Jadi pakai crane ya dipindahin ya. Dan ini beberapa customer dari Transpower ya, mungkin yang paling terkenal ya si KPC ini ya, PT Kaltim Prima Coal ya. Dan ini berita di tahun 2021 di mana Transpower ini bekerja sama dengan PPI ya, PT Pacific Pelayaran, dan juga perusahaan dari Cina ya, Singhan ya. Kalau nggak salah Singhan ini perusahaan yang bergerak di bidang nikel aja ya. Jadi mereka bertiga ini bekerja sama di PT Translogistik Perkasa ya. Jadi si TLP ini adalah salah satu anak usaha TPMA yang kerjasama itu berupa nota kesepahaman kerjasama patungan pengangkutan nikel. Dan di November 2003 ya, si TLP ini ya, yang perusahaan gabungan antara TPMA dengan Singhan tadi dan juga PPI, itu telah menerima 79 unit armada. Jadi dia beli 79 unit ini ya, tugboat dan juga tongkang bekas ya, dengan nilai investasi sebesar 1,2 triliun. Jadi kenapa beli bekas? Mungkin karena dia kalau beli baru kan ada waktu tunggunya ya, karena mesti dibuat dulu gitu kapalnya. Jadi dia beli 79 unit bekas ya, mungkin ingin segera dipakai gitu. Jadi demand-nya mungkin banyak nih saat ini untuk kapal-kapal tongkang maupun tugboat ya. Dan dia juga telah memesan 30 unit tugboat dan tongkang baru ya, yang sebagian masih dalam proses pembuatan dan diharapkan akan selesai pada tahun 2024 ya. Jadi dia mesen juga nih yang baru ya, jadi kan datangnya agak lama ya, di tahun 2024 ya. Dengan pembelian ini maka keseluruhan jumlah armada yang dimiliki oleh TLP adalah 109 unit tugboat dan tongkang ya. Jadi kalau ngelihat capex-nya si TPMA ini ya, yang dipakai untuk membeli kapal ya, jadi cukup bagus ya. Jadi dia mungkin sudah memproyeksikan mungkin di 2024 ini demand akan semakin banyak ya. Makanya dia berani membeli armada yang cukup banyak ya, 79 plus nanti ada lagi 30 yang baru nih. Oke, sebelum kita lanjut ya masuk ke bagian keuangannya maupun prediksi dividennya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya mohon untuk di like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Kita lanjut ya ke laporan keuangannya. Kita flashback lagi di tahun 2022. Pendapatannya naik 55,3% ya dibandingkan 2021, dan profitnya naik luar biasa ya, 275,6
ya, yang tadinya 56 miliaran menjadi 212 miliar. Nah, performance apik TPMA ini berlanjut ya di tahun 2023 ya. Walaupun revenue-nya di kuartal 2 dan 3 turun ya, 4 dan 5%, tapi profitnya dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 tuh terus bertumbuh ya. Bahkan di kuartal 1 tambahnya 170%, lalu di kuartal 2 tambah 6%, dan di kuartal 3 ini 13,51% ya profitnya naik. Dan kalau dijumlahkan ya dari Januari sampai dengan September, pendapatan TPMA ini naik 5,28%, dan dia berhasil menekan beban langsung ya, mengurangi beban langsung sebesar 1,62%, sehingga laba brutonya melonjak 20%-an ya. Dan laba bersihnya naik 37,15% ya, setelah dipotong pajak maupun beban keuangan lainnya. Dan kalau kita lihat pendapatan usahanya paling banyak itu dari kapal tunda dan tongkangnya ya, di sini ya. Lalu sisanya di floating crane ya. Jadi ada penurunan untuk floating crane, tapi untuk kapal tunda dan tongkang itu naik ya, dari 31,9 juta US dollar ini ya menjadi 35,1 juta US dollar. Oke, kita masuk ke rasio PR PBV dan teman-temannya ya, di mana di sini kita bandingkan dengan Bull, Humi, PSSI, Ship ya. Yang ini semuanya masuk ke sektor energi ya, yang subsektor oil, gas, and coal ya. Dan Nelly ini masuknya ke sektor transportasi ya, bagian logistik ya. Jadi dia tidak di energi ya. Mungkin dia banyak mengangkutnya yang komoditas lain ya, kayu gitu kalau nggak salah. Tapi dia ada niat untuk ngangkut nikel ya, atau sekarang udah ya Nelly ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komen ya, para pemerhati Nelly ya. Bisa tolong info di kolom komen apakah Nelly sudah diversifikasi mengangkut nikel atau belum gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, earning per share paling besar itu PSSI ya, Rp130,92. Lalu untuk PER juga PSSI yang paling murah ya, 3,73 kali ya. Sedangkan TPMA 6,21 nih. Untuk PBV ya, Ship yang paling murah nih 1,01 ya, bersaing ketat dengan PSSI maupun Bull ya. Tapi TMA juga tidak terlalu besar juga sih, PBV-nya cukup bagus ya, 1,17. Untuk ROE ya, TPMA ini kalah dari PSSI ya kalau di sektor energi ya. Dan yang paling tinggi di si Nelly ini. Untuk DER juga Nelly ya yang paling kecil ya, rasio hutang terhadap ekuitasnya. Sedangkan untuk yang di sektor energi berarti yang paling kecil PSSI ya. Jadi PSSI terlihat cukup menarik ya kalau dari rasio-rasio ini ya. Menyusul yang kedua mungkin ya si Humi atau TMA ya. Humi ternyata menarik juga ya kalau secara rasio ya. PBV-nya 0,71, PER-nya 7,4. Oh, tapi ROE-nya kecil sih ya, 9,51 ya. Jadi wajar dia PBV-nya lebih kecil ya. Oke, sekarang kita lihat subsektornya. Rata-rata subsektornya di mana subsektor oil, gas, and coal ini PBV-nya 2,41 ya. Jadi semua saham di tabel ini tuh jauh lebih kecil ya dari rata-rata subsektornya ya. Sedangkan untuk PER-nya rata-rata 7,52. Nggak semua kalau di sini ya. Karena ada Humi dan Ship yang di atas rata-rata ya. Jadi untuk TPMA ini di bawah rata-rata PER subsektornya. Untuk DER rata-rata 0,68, nah TPMA juga di bawah rata-rata dari subsektor oil, gas, and coal ya. Sedangkan kalau ini untuk Nelly ya, rata-rata subsektor logistik dan delivery-nya tuh PBV-nya 2,07, PER-nya tinggi nih ya, 18,58 ya. Dan DER tinggi juga nih logistik dan delivery ya. Jadi Nelly itu terlihat sangat bagus ya kalau dibandingkan dengan teman-temannya di subsektor logistik and delivery. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan histori dari TPMA sendiri ya. Selama 5 tahun terakhir ini rata-rata PER-nya adalah di 17,27 ya, dan saat ini dia perdagangkan di sekitar 6 ya PER. Jadi dia bisa dibilang under value ya jika kita bandingkan dengan histori dari TPMA selama 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan PBV-nya ya? Ternyata PBV-nya dia di atas rata-rata 5 tahunnya ya. Karena rata-rata 5 tahunnya itu di PBV-nya 1 kali ya, sedangkan saat ini perdagangan di 1,2an ya. Jadi dia bisa dibilang over value lah ya.
sedikit di atas rata-rata PBV 5 tahun ya. Dan kalau kita lihat chartnya seperti ini, dia pernah all time high-nya di berapa nih? 1.200 ya di tahun 2021 ya. Dan saat ini dia di hari Kamis ya 25 Januari dia closing di Rp635. Kalau kita lihat lebih dekat ya, dia sejak bulan September ya bergerak sideways ya di antara 605 ini sampai dengan 775 ya. Jadi dia tektok di situ ya, bolak-balik, dan saat ini sedang menguji support 605-nya ya, yang di 2 hari lalu ya, di Selasa dan Rabu di tes nih ya, support 605-nya ya, dan masih bertahan ya, belum tembus ya 605-nya. Dan hari ini dia keberapa nih paling rendah ya, 625 ya, tapi akhirnya closing di 635. Jadi ya saat ini ya terlihat ya support 605-nya masih kuat ya. Nggak tahu ya apakah dia akan tes support 605 lagi atau dia akan mantul lagi ya ke arah 775 lah gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau trading pendek ya, mungkin cukup menarik ini ya kalau dia mulai ada tanda-tanda bisa naik lagi ya. Jadi atau beli di 635 gitu ya. Cut loss ketat kalau tembus 605 ya, terus rewardnya ya sampai ke 775 ya, kalau nggak serakah bisa ke sekitar sini nih, berapa tuh ya, 720 mungkin ya. Jadi kan rewardnya lebih besar lah ya daripada risikonya, asal disiplin untuk cut loss kalau dia tembus 605 atau tembus 600 gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari EMA-nya dia masih uptrend ya. Karena dia, nah ini ya, dia udah mulai tes ke EMA 200-nya ya, terus mantul ya. Tes lagi EMA 200 terus mantul ya. Tapi dia, ini udah dibilang uptrend ya. Secara long term masih uptrend ya, karena dia belum tembus ya EMA 200 ya. Tapi dia sudah di bawah EMA 100 ya nih. Oke, jadi ya. Tapi ya dia 2 hari ini turun nih. Tapi volumenya kecil nih ya. Tanda-tanda akan mantul lagi ke atas kali ya, mungkin ya, tambah, kita tidak tahu ya. Jadi ya silakan teman-teman kalau mau trading ya, diperhatikan saja risk and rewardnya, dan harus tega untuk cut loss lah ya. Tapi ya bisa lihat sini 2 hari ini dia volumenya sangat kecil ya. Oke, kita masuk ke dividen history dari TPMA, di mana dia rutin ya dari tahun 2016 nih, bisa dilihat rutin membagikan dividen, dan di tahun lalu dia dividen payout ratio-nya di 74,4% ya. Dan ini adalah earning per share dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3-nya ya. Kalau kita totalkan itu earning per share-nya adalah 77,36 rupiah ya sampai dengan September. Nah, kalau kita rata-ratakan nih earning per share kuartal 1 sampai 3 itu sekitar 25,7. Jadi kita asumsikan saja kuartal 4-nya kira-kira di 25,7 rupiah, sehingga sampai Desember 2023 nanti earning per share-nya kira-kira 103,06 rupiah. Dan perlu diperhatikan, TPMA ini sudah membagikan dividen interim ya di November kemarin ya, sebesar 30 rupiah ya. Biasanya dia hanya 1 kali ya dividen final saja nih, annual, tapi dia di tahun ini agak beda karena dia bagiin dividen interim ya. Oke, kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 74% ya, berarti dividennya itu adalah 74% dikali earning per share 103 ini ya, itu dapatlah 76,26 rupiah. Dan sudah dibagikan dividen interim sebesar 30 rupiah. Berarti sisa dividen yang bisa kita harapkan itu di 46,26 rupiah gitu ya. Dengan harga saham hari ini yang closing di 635 rupiah, berarti ada potensi dividen yield sekitar 7,29% ya. Kalau kita agak pesimis sedikit ya, dividen payout ratio-nya lebih kecil ya, 50% saja, itu berarti dividennya 51,53 rupiah, dan dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan ya, maka tersisa dividen final yang bisa diharapkan sebesar 21,53 rupiah ya. Berarti dividen yield-nya ya, jika menggunakan harga saham 635 rupiah itu 3,39% ya. Ya, kalau 7,29 cukup besar ya, apalagi kalau teman-teman sudah merasakan dividen interimnya di bulan November. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan dividen interim TPMA di bulan November bisa komen ya di kolom komen ya, apakah masih hold atau kemarin sudah dijual itu TPMA-nya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga
bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi jika dirasakan bermanfaat, saya mohon untuk diklik like, subscribe dan share-nya gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.